Yo, what is up teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada apa ya? Hari ini aku mau omong tentang drama Teach You a Lesson lagi. Tapi kali ini gue bukan bahas dramanya, tapi lebih ke bahas salah satu kasus yang di dalam drama itu. Jadi di salah satu episode drama ini ada satu kasus yang harus diselesaikan, which is online gambling ya, atau judol. Kenapa gue mau bahas soal ini? Karena di Korea lagi banyak membahas permasalahan judol, terutama di kalangan pelajar. Sebelum lu pada nanya, apa yang menarik sih? Perasaan itu udah masalah lama deh. Di Indo juga banyak. Tunggu dulu Tems. Yang bikin cerita ini banyak diomongin masyarakat Korea adalah karena justru para pelajar yang terlibat judol ini melaporkan diri mereka sendiri secara sukarela ke pihak kepolisian. Ada nggak di Indonesia? Jadi ceritanya begini, pada tanggal 18 Mei 2026, Kepolisian Nasional Korea launch sebuah program pelaporan sukarela untuk remaja di bawah usia 19 tahun yang pernah melakukan judi online. Orang tua atau wali juga boleh melapor atas nama anak mereka. Tujuan program ini bukan semata-mata buat menghukum ya. Polisi justru ngejanjiin kalau mereka yang lapor secara sukarela bisa dapetin pertimbangan yang lebih ringan dalam penanganan kasusnya. Dan kalau diperlukan akan diarahkan ke program konseling atau penanganan kecanduan. Dalam waktu sekitar 1 bulan sampai data diumumkan pada 22 Juni tahun ini, udah ada 294 laporan yang masuk. Dan 244 laporan berasal dari remaja yang melapor sendiri. Sementara 50 lainnya diajukan oleh orang tua atau wali mereka. Artinya sebagian besar pengakuan datang langsung dari anak-anak yang terlibat. Nah, mungkin ada yang nanya, emang judul di Korea itu ilegal ya? Jawabannya, of course it is. Di Korea Selatan, perjudian ilegal diatur dalam hukum pidana negara. Termasuk kalau dilakukan lewat internet atau situs judi online yang nggak sah. Jadi walau cuma main dari HP di kamar gitu ya, tetap bisa dianggap melanggar hukum. Untuk perjudian biasa, hukumannya bisa berupa denda hingga 10 juta won, which is 110 juta rupiah. Tapi kalau seseorang dianggap berjudi secara terus-menerus atau sudah menjadi kebiasaan, ancamannya bisa meningkat menjadi penjara sampai 3 tahun atau denda sampai 20 juta won. Kalau yang menjalankan atau operasiinnya demi mencari keuntungan alias bandar judol gitu ya, hukumannya lebih berat lagi, bisa mencapai penjara 5 tahun atau denda sampai 30 juta won. Bahkan dalam prakteknya bisa dikenai aturan hukum lain juga. Dan gak ada pengecualian khusus untuk pelajar atau mahasiswa. Bedanya kalau pelakunya masih di bawah umur seperti siswa SMP atau SMA, sistem peradilan anak di Korea biasanya lebih fokus ke pembinaan atau rehabilitasi ya, dibanding hukuman semata. Makanya dalam kasus yang lagi viral ini, kita lihat polisi nggak hanya fokus menghukum. Mereka juga menghubungkan remaja yang kecanduan dengan rumah sakit jiwa, program rehab, atau layanan konseling. Menurut gue pendekatan ini cukup menarik. Pemerintah tetap menganggap judi online sebagai tindakan ilegal. Tapi mereka juga sadar bahwa banyak remaja yang sebenarnya sudah masuk fase kecanduan dan butuh ditolong. Kalau kita lihat lebih jauh, sekitar 93% pelapor adalah laki-laki. Dari sisi jenjang pendidikan, sekitar 60% merupakan siswa SMA. Sedangkan 40% sisanya siswa SMP. Nah, kasus yang paling banyak diperhatiin sama publik Korea datang dari Gangwon. Di sana satu SMA mencatat 48 siswa yang mengaku pernah main judi online. Di sekolah lain yang masih berada di wilayah sekitar, ada lagi 20 siswa yang juga melapor. Ditambah beberapa sekolah lainnya, total laporan dari Provinsi Gangwon mencapai 78 kasus. Buat banyak orang Korea, angka ini bikin shock dan buat gue juga pas gue baca artikel ini, what? Karena artinya dalam satu lingkungan sekolah aja, praktek judi online ini ternyata bisa menyebar cukup luas. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah seberapa dalam keterlibatan mereka. Rata-rata para remaja yang melapor diketahui sudah berjudi selama 12 bulan. Dengan pengeluaran rata-rata sekitar 3 juta won per orang, which is 30 million rupiah kali ya. Bahkan ada satu kasus yang nilainya mencapai 60 juta won. Itu kalau dikonversi ke rupiah itu udah menyentuh ratusan juta rupiah. Jelas bukan sekedar uang jajan ya. Dan kalau seseorang kecanduan judi, masalahnya seringkali nggak berhenti di situ doang. Polisi menemukan adanya kasus-kasus lanjutan di mana remaja melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan uang itu untuk lanjut berjudi. Salah satunya terjadi di Provinsi Jeolla Utara, Jeollabuk-do. Seorang remaja berusia 17 tahun yang sudah nggak bersekolah dilaporkan kabur dari rumah dan kemudian membobol beberapa mobil demi mendapatkan uang untuk berjudi.
Dari hasil penyelidikan, diketahui ia telah menyetor sekitar 16 juta won ke situs judi selama 14 bulan. Polisi menilai tingkat kecanduannya cukup berat, jadi dia kemudian dihubungin sama program rehab dan tempat perlindungan remaja. Ada juga kasus lain di Incheon. Incheon itu kota yang ada bandaranya ya, yang cukup bikin gue geleng-geleng pala gue. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dilaporkan menyerang ibunya sendiri setelah sang ibu menolak melunasi hutang dia sebesar sekitar 4 juta won. Polisi kemudian menemukan bahwa total uang yang telah dia habiskan untuk judi online itu mencapai sekitar 30 juta won. Dan setelah kasus ini terungkap, remaja tersebut juga diarahkan untuk dapetin penanganan melalui program perawatan kecanduan. Ketika lihat kasus ini, orang-orang di Korea juga menyinggung drama Teach You a Lesson. Seperti yang gue bilang di awal tadi, dalam drama itu ada adegan siswa sekolah yang terlibat judol. Banyak penonton sebelumnya mungkin menganggap adegan tersebut terlalu dilebih-lebihkan, exaggerated. Tapi setelah muncul ratusan laporan sukarela, media Korea justru mengatakan bahwa gambaran tersebut ternyata nggak jauh dari kenyataan. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita tahu, fakta bahwa ada 294 laporan bukan berarti hanya ada 294 remaja yang pernah berjudi. Angka ini hanya jumlah mereka yang memilih melapor selama program pelaporan sukarela berlangsung. So anyways, bisa jadi ada lebih banyak lagi yang nggak lapor atau belum ketahuan. Pemerintah Korea sendiri berencana melanjutkan program pelaporan sukarela ini hingga akhir Agustus 2006. Mereka berharap semakin banyak anak dan keluarga yang berani mencari bantuan. Di sini gue pengen lihat juga approach pihak polisi dalam menangani kasus ini di berbagai daerah yang bisa dibilang very unique. Di Gangwon-do misalnya, polisi sekolah bagiin kartu nama mereka yang tercantum akun Instagram mereka. Tujuannya simpel banget supaya murid yang merasa takut datang langsung ke kantor polisi bisa hubungin lewat DM. Menurut gue ini menunjukkan perubahan cara pikir aparat. Mereka mencoba untuk mendatangi, untuk mendekati dunia remaja, bukan menunggu remajanya datang kepada mereka. Dan menurut gue kasus ini juga memperlihatkan bagaimana bentuk perjudian sudah berubah. Dulu kalau orang membayangkan judi, mungkin yang terlintas adalah kasino gitu ya. Sekarang cukup lewat HP. Beberapa klik, uang bisa pindah tangan dalam hitungan detik tanpa orang tua sadar. Anyways, teknologi membuat akses semakin mudah, Tems. Sementara pengawasan menjadi semakin sulit. Dan yang bikin gue paling kepikiran justru bukan angka 48 murid di satu sekolah atau 294 laporan, itu dalam sebulan by the way, tapi kenyataan bahwa banyak dari mereka masih remaja. Dan sebagian sudah berjudi selama setahun penuh sebelum akhirnya ada yang berani mengaku. Dan begitu kecanduan muncul, dampaknya bisa merembet kemana-mana. Mulai dari utang, konflik keluarga, kekerasan, sampai pencurian demi mencari modal. Menurut gue inilah yang membuat kasus ini viral di Korea. Yang diperdebatkan bukan cuma soal melanggar hukum, tapi soal bagaimana masyarakat harus menghadapi generasi muda yang tumbuh di era di mana judi online bisa diakses semudah membuka medsos. Ya seperti biasanya gue pengen tahu opini kalian. Comment down below opini kalian karena gue juga sempat dengar di Indonesia kasus judul ini sempat tinggi juga. Dan apakah pendekatan Korea yang menggabungkan penegakan hukum dengan rehab untuk remaja sudah tepat? Atau justru seharusnya aturan dibuat lebih keras sejak awal? Dan kira-kira cara ini bisa nggak diterapin di Indonesia juga? Jangan lupa like dan subscribe untuk dengar berita yang seperti ini dibawakan Bung Korea di segmen Ada Apa Ya? Annyeong, apa kata dunia?